bahwa Indonesia ini Indonesia memiliki share sebanyak 12,7% populasi Muslim di seluruh dunia. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia yang menyumbang 12,7% penduduk Muslim dari total populasi dunia. Artinya, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan industri halalnya. Oke, next. Selanjutnya di sini ada tabel tentang pengeluaran Muslim Indonesia untuk gaya hidup halal. Nah, secara keseluruhan ini, potensi industri halal dapat dilihat dari aspek pengeluaran global konsumen Muslim. Berdasarkan tabel ini, dapat diketahui bahwa pengeluaran terbesar umat Muslim di Indonesia untuk gaya hidup halal terdapat pada sektor makanan, yang meraih market share sebanyak 14,7% dari total pengeluaran Muslim dunia. Nah, meningkatnya populasi dan daya beli umat Islam di seluruh dunia, serta era modernisasi baru memperkuat tren meningkatnya halal lifestyle dan perdagangan Islam, sehingga potensi industri halal pun cukup besar untuk dikembangkan di Indonesia sendiri. Karena saat ini halal lifestyle itu dipandang sebagai pola hidup baru atau gaya hidup halal lifestyle untuk dari semua Muslim di dunia, yaitu mencapai 1,6 miliar penduduk Muslim. Nah, lalu bagaimana dengan penduduk yang non-Muslim? Mungkin bisa di next. Apakah operator ini bisa di next nggak? Oke. Di sini adalah data sensus penduduk 2010 dari BPS Indonesia, yaitu penduduk menurut agama yang dianut oleh di Indonesia itu sendiri. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Muslim sebanyak 87,18% dari total penduduknya, seperti yang tadi telah diketahui. Hal ini menunjukkan adanya potensi permintaan yang juga sangat besar bagi industri halal di Indonesia, sehingga prospek pengembangan industri halal ini sangat bagus. Tidak hanya untuk Muslim, pola hidup halal juga bisa diterapkan untuk non-Muslim, sebab konsep kemaslahatan dalam halal ini bersifat universal, karena halal tidak hanya mencakup kepatuhan kepada syariah atau kebutuhan syariah, tetapi juga merupakan berkaitan dengan konsep keberlanjutan melalui aspek kebersihan, sanitasi, dan keselamatan. Indonesia ini menjadi salah satu negara pelopor gaya hidup halal. Hal ini disebabkan oleh tingginya angka penduduk Indonesia yang beragama Islam. Oleh karena itu, Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan sebagai negara yang menjadi pelopor tren halal lifestyle. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Syauki Abrar. Baik, terima kasih Nisa. Saya ingin melanjutkan terkait kondisi industri halal yang ada di Indonesia. Yang pertama, kami ingin bahas terkait kondisi industri keuangan syariah. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Cambridge Institute of Islamic Finance, Indonesia merupakan negara peringkat 1 dalam perkembangan keuangan syariah di dunia. Lalu, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada April 2020, total aset keuangan syariah termasuk saham syariah mencapai 1.496 triliun rupiah. Apabila dirincikan, aset keuangan syariah terbesar berasal dari pasar modal syariah yang memiliki nilai sebesar 851 triliun. Selanjutnya, perbankan syariah dan industri keuangan non-bank syariah masing-masing senilai 534,86 triliun dan 109,47 triliun.
Selanjutnya ada kondisi industri makanan dan minuman. Menurut data dari State of Global Islamic Report pada tahun 2018, Indonesia menempati urutan pertama negara dengan pengeluaran untuk makanan halal terbanyak, yaitu sebesar 170 US dollar, 170 miliar US dollar. Data tersebut menunjukkan besarnya potensi pasar halal di Indonesia. Namun, peluang sebagai produsen belum dimanfaatkan secara maksimal. Mengutip dari halaman MUI.org, ditemukan bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal hingga sekarang belum terasa pengaruhnya secara signifikan terhadap pertumbuhan dan percepatan industri produk halal, termasuk makanan dan minuman. Kondisi ini terpengaruh sukarnya pelaku industri produk halal skala UMKM untuk menumbuh akses pasar secara luas. Selanjutnya ada kondisi fashion. Mengutip dari berita CNBC, Kementerian Perindustrian mempublikasikan bahwa konsumsi fashion muslim di Indonesia senilai 20 miliar US dollar atau setara dengan 280 triliun apabila dibandingkan dengan kurs 14.000 US dollar dengan laju pertumbuhan 18,2% per tahun. Melihat besarnya peluang ekonomi dari industri ini, pemerintah optimis bahwa Indonesia mampu menjadi kiblat fashion muslim di dunia pada tahun 2020. Salah satu upaya yang dilakukan menuju cita-cita tersebut yaitu dengan mengadakan program Modern Fashion Project atau disingkat MFOP yang diinisiasi Kementerian Perindustrian. Program ini membekali para desain dengan pengetahuan lebih terkait pembiayaan, produksi, dan pemasaran. Lalu selanjutnya ada kondisi industri kosmetik. Dalam beberapa tahun kebelakang ini, masyarakat Indonesia mulai sadar akan pentingnya penggunaan produk kosmetik halal. Itu dikarenakan penggunaan kosmetik halal tidak ada efek sampingnya, sehingga sangat nyaman untuk dipergunakan. Maaf Syauki, slide-nya belum keganti dari tadi. Oh iya, sekarang udah di mana? Masih di kondisi yang keuangan. Oke, sekarang udah pindahin aja slide-nya. Udah, cuma jaringannya mungkin ya. Mohon maaf ya. Oke, dilanjut ke kondisi industri kosmetik ya. Salah satu brand kosmetik halal di Indonesia itu adalah Wardah. Wardah itu udah berdiri sejak 1995 dan masih aktif juga dalam melakukan berbagai inovasi dan memperluas penggunaan kosmetik halal. Selanjutnya kondisi industri pariwisata halal. Indonesia bersama Malaysia saat ini menempati posisi teratas untuk destinasi wisata halal terbaik. Adapun jumlah wisata muslim global pada tahun lalu mencapai 140 juta orang dengan nilai belanja mencapai 35 miliar US dollar. Pengembangan wisata halal sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di sektor pariwisata secara umum, Indonesia punya 10 destinasi unggulan sejak tahun 2018. Tidak hanya itu, Kemenkraf bekerjasama dengan GMTI mengodok 10 destinasi wisata ramah Muslim di Indonesia, yaitu dari Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok kami. Baik, semoga suara saya terdengar. Mohon maaf, saya tidak on cam karena koneksinya agak sedikit buruk. Nah, selanjutnya itu ada permasalahan yang menghambat perkembangan industri halal. Nah, untuk penghambatan ini, perkembangan industri halal di Indonesia akan difokuskan pada pemetaan kendala yang terjadi saat ini dengan mengelompokkan menjadi 5 aspek. Nah, untuk aspek yang pertama yaitu ada aspek kebijakan. Nah, yang terdiri dari implementasi jaminan produk halal atau JPH yang masih belum selesai nih. Masih sedikitnya sertifikasi dan standarisasi produk halal, serta masih belum adanya roadmap pengembangan industri halal. Dan yang kedua yaitu ada aspek sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu manusia terdiri dari masih banyaknya produsen yang masih kurang memperhatikan tentang produk halal dan masih kurangnya pengetahuan produk halal pada pelaku usaha kecil. Dan aspek yang ketiga yaitu infrastruktur.
kurangnya infrastruktur yang memadai, terutama juga kurangnya koordinasi lembaga yang mengenai infrastruktur itu sendiri. Dan yang keempat yaitu ada aspek sosialisasi. Pada aspek sosialisasi terdiri dari kurangnya promosi tentang halal itu sendiri dan kurangnya sosialisasi pendidikan dan informasi mengenai halal. Dan aspek yang terakhir atau aspek kelima yaitu produksi. Aspek produksi ini beberapa kendala seperti terbatasnya bahan mentah yang sudah memenuhi kriteria halal. Masih ada beberapa faktor, masih ada beberapa sektor yang bergantung pada impor, dan terakhir belum adanya definisi standar produk halal itu sendiri. Kemudian dari kelima aspek tersebut ada permasalahan utama pengembangan industri halal yaitu aspek sumber daya manusia yang akan berdampak baik pada cepatnya perkembangan industri halal karena memberikan persepsi dan pemahaman yang lebih baik tentang pasar. Selain sumber daya manusia, kendala selanjutnya yaitu ada kendala infrastruktur dan produksi. Infrastruktur menjadi sebuah hambatan dalam pengembangan industri halal. Hambatan infrastruktur berkaitan dengan implementasi dari jaminan produk halal atau JPH seperti peraturan, sistem, produsen, hingga jumlah lembaga penjamin halal. Prioritas selanjutnya dari masalah utamanya yaitu adalah kebijakan dan sosialisasi. Dan selanjutnya yaitu ada perumusan strategi. Boleh di next, Sauki. Nah, kemudian selanjutnya adalah perumusan strategi dalam pengembangan industri halal. Perumusan strategi dalam pengembangan industri halal berdasarkan pemetaan hambatan yang telah dilakukan. Strategi ini dinamakan strategi integrasi industri halal yang memiliki tujuan yaitu memaksimalkan peran setiap pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi tersebut antara lain pemerintah, konsumen, investor, dan industri. Strategi integrasi industri halal mencakup dua hal. Yang pertama yaitu mengikuti faktor-faktor yang dapat meningkatkan preferensi perusahaan atau produsen di industri halal untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dan yang kedua yaitu menganalisis peran setiap pelaku dalam industri halal, menganalisis peran setiap pelaku dalam industri halal. Nah, untuk faktor yang pertama ini adalah mengkaji faktor-faktor. Nah, hal ini dapat didorong oleh permintaan di pasar, terutama di Indonesia, yang mayoritas umat Muslim cenderung menganggap bahwa semua produk yang beredar adalah produk halal. Karenanya, pengecekan label halal pada suatu produk yang akan dikonsumsi belum menjadi prioritas. Nah, faktor yang kedua yaitu menganalisis peran setiap pelaku dalam industri halal. Pemerintah sebagai regulator tentunya dapat memaksimalkan dalam merumuskan regulasi terutama dalam sertifikasi halal dalam membuat perusahaan lebih memperhatikan sertifikasi halal. Nah, kemudian konsumen dengan memaksimalkan terkait urgensi mengkonsumsi produk berlabel halal, maka akan mendorong produsen untuk memperhatikan jaminan halal atas produknya. Minimnya keterlibatan umat Islam dalam industri halal tersebut dapat menurunkan citra negara sebagai yang memiliki potensi besar untuk industri halal tersebut. Khususnya dalam jangka panjang ya, pekerja dan produsen Muslim diharapkan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang praktik halal, serta standar hukum dan etika Islam. Hal ini dapat mendorong berkembangnya jumlah produk dan perusahaan yang berusaha mendapatkan sertifikasi halal. Next, okay. Kemudian selanjutnya ada proyeksi industri halal menuju SDGs yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Tegar. Oke, baik, terima kasih Wahyudin. Selanjutnya proyeksi industri halal menuju SDGs. Mohon maaf, suaranya terdengar gak? Terdengar. Oke. Terdengar. Oke, diulang. Oke, selanjutnya proyeksi industri halal menuju SDGs. Bahwa kehadiran industri halal dalam perekonomian global turut serta berpartisipasi pada perhelatan mega proyek SDGs. Nah, industri halal ini sangat berkontribusi banget secara langsung mewujudkan 3 dimensi dalam SDGs, yaitu teknologi, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, menurut Master Plan Ekonomi Syariah, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi sentra ekonomi syariah dunia. Kesiapan Indonesia ini bisa dilihat dari adanya sertifikasi halal, kepedulian terhadap produk ramah Muslim,
pelayanan yang memudahkan Muslim menjalankan keyakinannya, dan lain-lain. Kemudian Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan bahwa potensi dan proyeksi industri halal akan meningkat secara signifikan dalam 5 tahun ke depan. Di antaranya nilai industri makanan halal yang akan mencapai 1,8 triliun dolar AS pada tahun 2023 mendatang. Nah, hal tersebut karena jumlah penduduk Muslim akan meningkat di seluruh dunia dalam beberapa tahun ke depan. Saat ini, kata Ferry, terdapat 1,8 miliar penduduk Muslim di seluruh dunia. Nah, proyeksi nilai industri halal tersebut berdasarkan laporan Global Islamic Economic Report 2019/2020 yang baru dirilis. Next, Sauki, punten. Kemudian proyeksi selanjutnya bahwasanya penduduk Muslim yang semakin banyak ini akan meningkatkan produk makanan, fashion, dan jasa-jasa bersertifikat halal di seluruh dunia. Tidak hanya industri makanan halal aja, pada tahun 2023 nilai industri pariwisata halal juga akan mencapai 274 miliar dolar AS, sedangkan nilai industri mode halal akan mencapai 361 miliar dolar AS. Kemudian proyeksi konsumsi barang atau jasa halal di Indonesia diperkirakan terus tumbuh sebesar 5,3% dan mencapai sekitar 330 dolar pada tahun 2025 mendatang. Kemudian pada tahun 2017, Indonesia menduduki peringkat pertama Muslim Food Expenditure dengan nilai 170 miliar US dollar berdasarkan data yang dipublikasikan statistika.com. Nah, angka ini diproyeksikan meningkat menjadi sekitaran 247,8 miliar US dollar pada tahun 2025. Next. Nah, selanjutnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang menjadi pijakan, diharapkan Indonesia ini tidak hanya menjadi target pasar dunia, tetapi juga menjadi pemain utama dalam industri halal dan bisa menjadi produsen produk halal pertama di dunia. Amin. Potensi industri produk halal menempatkan Indonesia sebagai global halal economic production engine dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, menjadikan negara ini berpotensi naik kelas menjadi negara maju pada tahun 2040. Selanjutnya, silakan. Baik, kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah hal ini tidak berlaku hanya untuk produk pangan seperti makanan, minuman gitu. Tapi halal industri ini telah berevolusi dari sekedar produk makanan halal menjadi konsep halal yang universal, mencangkup seluruh kegiatan komersial seperti keuangan syariah, perjalanan halal, pakaian atau busana halal, media dan rekreasi halal, obat-obatan halal, dan kosmetik halal. Halal lifestyle memiliki daya tarik yang lebih luas bagi Muslim maupun non-Muslim, karena halal lifestyle ini mendapatkan pengakuan yang lebih luas, tidak hanya karena persyaratan syariah, tapi juga tentang aspek keberlanjutan seperti kebersihan, sanitasi, dan aspek keamanan. Indonesia sendiri merupakan negara dengan mayoritas penduduk dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Hal ini merupakan keuntungan yang sangat besar bagi Indonesia karena memiliki potensi dan prospek yang sangat bagus. Oleh karena itu, Indonesia sangat potensial sehingga sebagai negara pengembang halal lifestyle melalui industri halalnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Sekarang lanjut ke sesi tanya jawab dari kelompok pembahas, penanggap. Apa ada yang ingin bertanya? Silakan. Baik, untuk kelompok 7 sebagai kelompok penanggap, apa ada yang ingin bertanya? Halo,
Masuk ke suara aku? Ya, masuk, Salma. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Salma Hanian, yang K541855. Tadi kan disebutkan bahwa kayak ada beberapa kota kayak Aceh, NTB, yang termasuk kayak industri pariwisata halal terbaik. Ya, itu pengukurannya berdasarkan apa ya? Terima kasih. Baik, untuk kelompok penyaji, apabila ingin dijawab, apa ditampung dulu pertanyaannya? Sebaiknya ditampung dulu, Nisa. Baik, apa pertanyaannya bisa dipahami? Selanjutnya untuk yang lain, apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mohon maaf ya, nggak ada suaranya. Ulang pada suaranya. Mohon maaf ya, suaranya agak kresek-kresek. Ya. Masih sama ya, mohon maaf. Masih, Irham. Mungkin di chatting aja di kolom chat. Ya, boleh. Baik, untuk yang lainnya silahkan apabila ada yang ingin bertanya lagi. Lalu pertama, Ya, Diki. saya Diki dari kelompok 7 ingin bertanya mengenai pariwisata halal. Kan kalau makanan sama kosmetik, fashion gitu tahu gitu halal sama haramnya gimana. Nah, untuk pariwisata ini halalnya tuh gimana gitu. Oke, Baik, itu aja. Diki. Terima kasih. Ya. Baik, untuk kelompok penyaji, apabila ada yang ingin dijawab, persilahkan. Baik, saya ingin jawab yang pertanyaan dari Nadia Salma. Oke, pertanyaannya tadi kenapa ada daerah Aceh, Sumatera Barat, NTB, atau itu dikategorikan sebagai apa ya, wisata halal ya. Nah, dari yang dikategorikan dengan tempat wisata halal itu, provinsi yang berbasis wisata halal itu dikarenakan yang pertama itu dari latar budaya provinsi tersebut memang sudah syariah, seperti Aceh, tiap-tiap tempat para wisata itu pasti disediakan alat untuk beribadah, terus makanannya juga halal. Begitu juga dengan Sumatera Barat. Sumatera Barat juga sangat identik dengan daerah dengan ciri khas Islamnya. Ada juga masjid Sumatera Barat yang sangat terkenal. Lalu sama juga berbagai tempat pariwisata yang ada di Sumatera Barat itu menyediakan
menyediakan faktor-faktor yang disebut sebagai pariwisata halal, seperti adanya masjid, adanya basis lingkungannya tidak bebas, tidak boleh satu hotel dengan yang tidak berikatan, gitu Nadia Salma. Apakah sudah jelas? Terima kasih. Untuk berarti indikator yang terbaiknya itu dari mana? Kan itu kan yang dijelasin lebih ke halal ya, kenapa itu industri pariwisatanya halal? Iya, gimana? Kan dari jawaban Syauki yang tadi aku tangkap tuh lebih ke jawaban pertanyaan Diki gak sih, kayak kenapa itu pariwisatanya halal gitu? Karena kan kayak dari misalnya kayak makanannya, dari ada disediain ibadahnya, ya nggak sih? Terus untuk indikator kenapa bisa dipilih terbaik itu berdasarkan apa? Nah, untuk pemilihan indikator terbaik, salah satunya dengan banyak turis yang berdatangan ke tempat provinsi tersebut dengan menghabiskan banyak banyak pengeluaran. Contohnya misalnya kayak yang di Indonesia pada tahun lalu sudah menghabiskan, para turis menghabiskan sebesar 1.000 US dollar ya. Ya, jadi apabila dirincikan per tiap-tiap daerah, maka daerah-daerah yang tadi disebutkan seperti Aceh, Sumatera Barat, NTB itu memiliki tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi yang lainnya. Gitu, Nanda Salma. Baik, Salma, apa terjawab? Dapat diterima jawabannya? Mungkin izin menambahkan juga. Ya boleh. Oke. Silakan Tegar. Terkait pariwisata ya. Mungkin kriteria pariwisata itu sendiri kan kalau secara umumnya itu kan kalau misalnya tadi dikatakan bahwasanya ada pariwisata yang terbaik itu kan ada beberapa kriterianya gitu. Emang yang harus berkelanjutan gitu. Nah itu tuh ada 4. Ini berdasarkan searching aja gitu kan. Yang pertama itu jadi di si pariwisatanya itu sendiri itu menunjukkan pengelolaan yang berkelanjutan yang efektif gitu. Terus kemudian memaksimalkan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokalnya. Kemudian ketiga itu meningkatkan warisan budayanya. Keempatnya memaksimalkan manfaat bagi lingkungan. Nah, pariwisata halal ini juga mungkin termasuk dalam kriteria tersebut. Dan tadi udah dijelasin juga mengenai wisata halal, kriterianya mungkin tadi Sauki udah menjelaskan gitu. Tentang fasilitasnya, bahwasanya harus ada tempat ibadah, kemudian tentang jaminan produk kulinernya harus bersertifikasi halal dan lain sebagainya. Mungkin dari saya sekian sih. Baik, mungkin pertanyaan Salma tadi juga menjawab pertanyaan dari Diki tentang bagaimana sih pariwisata halal itu. Nah, dapat disimpulkan bahwa pariwisata halal itu yang mengakomodasi keperluan-keperluan dari wisatawan muslimnya, termasuk makanan halal kayak gitu, terus dan ketersediaan tempat ibadah seperti masjid, musola seperti itu. Selain itu, mungkin ada juga hal lain seperti sertifikasi halal dari tempat rekreasi itu sendiri, seperti itu. Bagaimana, Diki? Terima kasih. Oke, kepada yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Anissa izin bertanya. Alia dulu ya. Oke. Izin bertanya. Nawalia Bestari, H54180030. Tadi disebutkan mengenai besarnya permintaan akan produk dari industri halal. Mungkin pertanyaannya lebih ke seberapa besar pengaruh dan kontribusi dari industri halal ini sendiri terhadap peningkatan pendapatan negara secara general gitu sih, Nisa. Terima kasih. Baik, Alia. Kemudian tadi Ahmad Fauzan. Ya, sebenarnya saya ucapkan terima kasih kepada tim penyaji atas materinya.
Perkenalkan, saya Ahmad Fauzan, NIM H5454. Izin bertanya, dari sektor industri makanan dan minuman. Tadi disebutkan juga bahwa sukarnya pelaku industri produk halal skala UMKM untuk membuka akses pasar secara luas. Nah, sebelum itu kan hal yang lebih kecil lagi, sebenarnya sudah ada atau belum sih gitu solusi konkret baik dari pemerintah ataupun pihak-pihak yang terkait mengenai penjaminan sertifikasi halal makanan dan minuman dari skala yang sangat mikro, contohnya seperti penjual gorengan atau mie ayam gitu, ataupun minuman lokal lainnya begitu. Apakah dapat dipahami? Baik, Jan, bisa dipahami. Oke, terima kasih. Ya. Oke, mungkin selanjutnya tadi Hanifah ya ini yang raise hand. Ya. Baik, silakan. Ya, izin bertanya. Aku Hanifah dari kelompok 7. Tadi kan disebutkan salah satu permasalahan yang menghambat perkembangan industri halal itu ada aspek infrastruktur. Nah, tapi bagaimana infrastruktur itu dapat menghambat perkembangan industri halal tersebut, dan apakah aspek infrastruktur ini sangat menghambat perkembangan sangat menghambat perkembangan industri halal tersebut. Terus bagaimana dengan infrastruktur yang sudah ada saat ini? Udah itu aja. Baik, Hanifah. Oke, dari kelompok penyaji, barangkali ada yang mau dijawab dulu, ada yang ingin dijawab dulu dari 3 pertanyaan tadi. Persilahkan. Tes. Halo. Silakan Wahyudin dulu deh. Oke dulu. Baik. Tadi untuk pertanyaan yang terakhir Hanifah Nurul Iza ya, mengenai tentang permasalahan yang menghambat perkembangan industri halal di Indonesia. Yang salah satunya itu infrastruktur. Nah, kenapa infrastruktur ini salah satunya menghambat, yaitu kurangnya infrastruktur yang memadai, terutama juga kurangnya koordinasi lembaga yang menangani infrastruktur tersebut. Nah, kenapa sih bisa menghambat? Nah, di sini infrastruktur menjadi sebuah hambatan dalam perkembangan industri halal. Nah, hambatan infrastruktur berkaitan dengan implementasi dari jaminan produk halal itu sendiri, seperti peraturan, sistem, produsen, hingga jumlah lembaga penjamin halal. Nah, mungkin infrastruktur ini masih belum tertata dengan baik di Indonesia, sehingga bisa menghambat perkembangan industri halal di Indonesia itu sendiri. Dan dari ini sumber kita kan tahun 2020 ya. Mungkin dari jurnal ini juga kita bisa melihat bahwa kondisi infrastruktur yang sekarang itu masih belum memadai untuk melakukan sertifikasi halal, khususnya pada tingkat jangka panjang yang lebih besar gitu untuk Indonesia itu sendiri. Mungkin itu Hanifah bisa diterima apa tidak? Terus kalau infrastruktur yang ada saat ini gimana? Kira-kira udah memadai apa belum? Nah, terus kalau belum gimana gitu memperbaiki? Mungkin ini ya, infrastruktur yang sekarang itu mungkin belum memadai untuk menjamin produk halal itu sendiri. Nah, untuk memperbaikinya mungkin dari sisi regulator atau peraturan diperbaiki lagi, terus dari sistem untuk produk halalnya itu sendiri, jaminan produk halal itu sendiri diperbaiki lagi, terus dari infrastruktur produsen itu sendiri harus diperbaiki lagi, hingga semua ini masuk ke lembaga penjamin halal
gitu. Seperti itu, Hanifah. Ya, oke, makasih jawabannya. Ya, sama-sama. Mungkin yang lain ada yang mau ditambahkan? Mungkin cukup, Din. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Alia ya, terkait apa tadi, sumbangan untuk negara kita gitu kan, industri halal ini. Kurang lebih seperti mungkin. Halo? Iya, Tegar. Oke, gimana ya untuk memotret potensi industri halal tanah air ini. Jadi perlu kita ketahui ya bahwa beberapa sektor unggulan industri halal ini kan, ini dilansir pada katadata.com. Itu ada 3 sektor unggulan gitu industri halal ini. Ini pada tahun 2017 gitu. Itu yaitu ada kuliner, fashion, dan pariwisata. Dan tadi udah dijelasin bahwa potensi industri produk halal ini kan semakin besar gitu, seiring banyaknya pertumbuhan penduduk muslim di tanah air gitu. Tadi kalau nggak salah 87,17% gitu. Terus juga kan tadi udah disebutin mengenai proyeksi kedepannya terkait industri halal. Nah, untuk sumbangan kenegaranya terkait industri halal ini, mungkin secara garis besarnya dulu, ekonomi syariah ini kan berkontribusi banget terhadap GDP kita per tahun gitu. Itu sekitar 3,8 miliar US dollar. Kemudian untuk total konsumsi barang atau jasa halal di Indonesia ini pada tahun 2017 itu 218,8 miliar US dollar. Kemudian untuk proyeksi konsumsi barang atau jasa halal di Indonesia pada tahun 2025 mendatang nanti itu sekitaran 330,5 miliar. Artinya di sini adanya peningkatan sumbangan industri halal ini ke Indonesia gitu, ke tanah air. Seperti itu mungkin dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Baik, Alia, apakah bisa terima atau dari kelompok penyaji ada yang ingin menambahkan kembali? Udah, thank you ya, Tegar, kelompok kalian banyak jawabannya. Baik, terima kasih juga, Alia. Selanjutnya saya ingin mencoba menjawab dari pertanyaannya Fauzan yang apa sih aksi nyata dari pemerintah tentang sertifikasi halal untuk usaha mikro seperti kayak pedagang gorengan yang kaki 5 gitu. Nah, di kemarin juga sempat dijelaskan bahwa adanya kebijakan dari pemerintah itu yang peraturan regulasi baru itu yang tentang penggratisan atau subsidi terhadap sertifikasi halal untuk UMKM. Nah, itu merupakan mungkin salah satu upaya pemerintah untuk menggali potensi dari UMKM, khususnya untuk usaha mikro kecil di Indonesia. Seperti itu, Ozan. Apa dari kelompok penyaji ada yang ingin menambahkan? Mungkin cukup bisa. Baik, Ozan, apa bisa diterima jawabannya? Iya, bisa. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Baik, Pak. Apakah sesi diskusi ini dilanjutkan atau sampai jam berapa? Itu ada dari forum yang lain udah? Barusan dari... Yang tadi sudah terjawab semua. Oke, yang dari yang lain nggak ada lagi? Untuk sampai jam 2 saja. Kalau nggak ada kita... Apa ada yang ingin bertanya lagi? Teman-teman ingin bertanya. Baik, Olga dulu ya. Silahkan, Olga. Tadi kan dijelasin tentang industri halal juga ya. Terus ada di PPT kalian juga dijelasin kalau lifestyle halal tuh bisa diterapin buat non-muslim. Dan perkembangan industri halal juga udah sampai ke negara-negara non-muslim juga kan. Tapi kan waktu itu sekitaran tahun lalu
pernah ada desas-desus kalau Bali, salah satu pariwisata terbesar di Indonesia ini, mau ada wisata halalnya, tapi ada penolakan dari mereka, karena kan mereka daerahnya tuh mayoritasnya non-muslim. Kenapa hal tersebut sebenarnya bisa terjadi? Seperti apa sebenarnya image halal itu yang ada di mata non-muslim di luaran sana gitu, dan adakah solusinya menurut kelompok kalian? Bisa dipahami nggak? Baik, untuk kelompok penyaji apa bisa dipahami pertanyaan dari Olga? Bisa, Nisa. Baik, terima kasih. Satu lagi mungkin dari tadi Zafira ya? Iya. Silakan. Ya, terima kasih Nisa. Jadi gini, tadi kan di PowerPoint juga membahas tentang fashion halal. Nah, kalau misalnya industri yang makanan halal sama kosmetik halal kan udah banyak ya contohnya. Nah, di sini tuh fashion halal ini yang dimaksud dengan fashion halal itu apa? Terus kalau misalnya fashion halal itu sama dengan fashion muslim seperti biasanya, lalu bagaimana apabila fashion halal tersebut bisa digunakan oleh non-muslim? Terus contoh fashion halal di Indonesia itu udah ada belum brandnya? Kalau misalnya kosmetik kan kayak Wardah gitu. Itu aja sih, Nisa. Apakah dapat dimengerti? Bisa, Zafira. Jadi fashion halal itu kayak model fashion itu adalah busana yang menutupi semua busana yang menutupi bentuk tubuh. Nah, di Indonesia sendiri itu misalnya ada Rabani, terus Zoya, seperti itu, Zaf. Jadi itu semua pakaian justru itu karena ya pakaian tertutup itu kan merupakan model fashion dari muslim. Nah, hal itu tuh bersifat umum dan general kan. Bisa juga dipakai untuk non-muslim. Nah, itu adalah pengertian dari tadi bahwa halal lifestyle itu merupakan sesuatu yang universal, baik bagi muslim maupun non-muslim. Nah, di Indonesia itu seperti kayak tadi, Rabani, seperti itu produknya. Ya. Apa bisa dimengerti? Oke, bisa. Atau dari kelompok penyaji ada yang ingin menambahkan? Dan baik, untuk pertanyaan satu lagi, yang Olga, satu lagi Pak, belum dijawab. Irham tuh, apa nggak bisa tanya, nggak bisa nanya terus. Oh, Irha. Lewat WA aja, Irham. Lewat WA aja di grup. Baik, dari kelompok penyaji, apa ada yang ingin menjawab pertanyaan Olga? Ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Olga, Nisa. Ya, silakan Syauki. Nah, memang benar beredar bahwasanya pada November 2019 kemarin ada penolakan terkait industri halal yang bahkan diwacanakan di Pulau Bali ya. Nah, itu mendapat penolakan dari Gubernur Wali. Kenapa penolakan itu bisa terjadi? Dikarenakan memang apabila ditinjau dari latar belakang budayanya, memang sangat jauh ya. Halal kan identik dengan Muslim. Lalu apabila
Provinsi Bali identik dengan apa ya, yang non muslimnya. Jadi mungkin Gubernur Bali dan para jajarannya merasa keberatan dengan usulan dari Kemenkraf untuk membuat Bali menjadi destinasi halal juga. Itu kenapa? Karena mungkin menurut mereka sejauh ini dari dulu wisata yang di Bali itu udah oke-oke aja tanpa adanya unsur halal. Jadi mereka udah bagus tanpa adanya apa ya, tanpa harus dialihkan ke sektor halal. Nah, maksud dari sektor halal itu yang diwacanakan oleh Kemenkraf adalah di seluruh tempat pariwisata yang ada di Bali itu ada tempat ibadahnya, makanannya halal, makanannya sesuai dengan syariat Islam, terus tidak boleh tercampur juga antara apa ya, tidak antara yang tidak berikatan sah. Nah, mungkin itu jadi penolakan bahwasanya yang dulu-dulunya di Bali tidak ada peraturan yang melarangkan hal tersebut, sehingga pariwisatanya baik-baik saja. Terus datang peraturan yang baru, wajar mendapatkan penolakan. Gitu. Apakah sudah jelas, Olga? Berarti kalau misalnya untuk solusinya, yang penting kan tadi saya nanya yang solusinya juga. Oh ya, baik. Untuk solusinya sih mungkin dari pemerintah harus mensosialisasi kembali ya, bahwa halal itu tidak hanya semata-mata dengan umat muslim. Halal itu juga terkait kenyamanan, terkait kualitas. Misalnya dari suatu makanan, misalnya babi, mohon maaf babi, apabila dalam Islam memang jelas itu tidak halal. Lalu mungkin pemerintah juga harus mensosialisasikan pandangan dari BPOM misalnya, bahwasanya dalam hewan babi itu mengandung hal-hal yang mungkin tidak baik juga bagi kesehatan. Begitu juga dengan adanya misalnya dengan tempat beribadah yang ada di Bali, pemerintah juga harus mensosialisasikan bahwasanya banyak penduduk yang beragama Muslim misalnya kebingungan untuk mencari tempat ibadah. Nah, itu tidak semata-mata tidak semata-mata dengan adanya tempat beribadah membuat umat agama lain menjadi terganggu. Itu tidak, malah bisa meningkatkan sektor pariwisatanya untuk sustainable-nya begitu. Mungkin pemerintah harus mensosialisasikan kembali ya terkait industri halal secara umum di Bali. Menurut saya begitu, Olga. Baik, terima kasih Syauki jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok penyaji dan forum. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 2, mari kita akhiri. Terima kasih untuk audiens sudah mendengarkan presentasi dari kami dan ikut berdiskusi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya dimohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 5 ya, juga tadi kelompok 7 sebagai pembahas, lalu dari forum juga tadi ada pertanyaan dan diskusi ya. Enak nih. Tadi banyak membahas wisata halal ya. Kemarin bahas food ya, sekarang wisata halal ya, banyak. Ada konteksnya masih relatif sama. Ya baguslah, bertahap ya, bertahap. Ya karena memang ini concern juga. Baik, tadi ulasannya terkait sebenarnya konteks internasional itu, bentar ya, konteks internasional itu kalau yang halal tourism ya itu banyak sih gantinya ya. Jadi gantinya itu Muslim friendly ya, Muslim friendly tourism namanya itu ya. Coba saya share ya. Nah ini ya. Nah ini KNKKS juga sudah keluarkan ya.
laporan pengembangan pariwisata ramah Muslim ya, ramah Muslim ya. Jadi Muslim friendly tourism ya. Nah, di sini secara sebenarnya KNEKS ini, nah ini kakak kelas kalian nih yang ini, Fitra ini ya, Fitra ini kakak kelas kalian nih, yang buat nih tim penyusunnya. Jadi KNKS, jadi kalian lanjutkan lah ya. Nah ini masuk ke ini MTI ya, Muslim Travel Index ya, Muslim Travel Index. Jadi pendekatannya itu sebenarnya masuk ke tadi kan kenapa Lombok ya, kenapa Lombok, kenapa daerah-daerah yang lain juga gitu ya. Nah ini pendekatannya menggunakan pendekatan apa di sini ini ya. Nah bahkan mana pendekatannya. Nah ini ya. Global Muslim Travel Index. Jadi ada nih ya. Jadi kalau kalian ingin cek halal tourism atau Muslim friendly ya, Muslim friendly tourism itu masuk GMTI ya, Global Muslim Travel Index ya. Nah ini banyak ya, bisa memeringkat daerah, bisa juga memeringkat satu entitas bisnis, misalnya hotel atau apa gitu ya. Jadi bisa memeringkat daerah. Nah ini KNEKS ini memeringkat daerah ya. KNEKS ini memeringkat daerah. Jadi daerah mana ini yang ramah ya, yang ramah Muslim gitu. Jadi sebenarnya kalau ramah Muslim kan nggak terlalu eksklusif ya. Sebenarnya concernnya di sini adalah bukan yang non Muslim, misalnya udahlah kita mereka gak bisa berkonsumsi misalnya atau babi atau apa gitu ya, tapi kita lebih fokus ke bagaimana membuat wisata wisata itu bisa ramah ke orang Muslimnya gitu. Dalam artian misalnya dipisahkan gitu ya. Itu kan konteks-konteks misalnya di sini halal gitu ya. Kalau nggak salah di Dubai atau Uni Emirat Arab gitu ya, itu dipisah malah. Kalau yang non halal itu dipisah, ini pok semua gitu. Kalau yang lainnya berarti itu sudah halal gitu ya. Jadi pemisahan itu kan mesti friendly ya. Jadi ke konsumen itu lebih friendly ya, lebih friendly. Jadi itu sebenarnya seperti itu ya konteksnya itu yang benar itu ya. Jadi al haramu bayyin wal halalu bayyin gitu. Yang haram itu jelas, yang halal juga jelas gitu ya. Jadi, tapi yang tengah-tengah ini yang samar gitu. Makanya sebenarnya bahkan ada kalau kita berdiskusi dengan orang-orang misalnya filsafat Islam gitu ya, atau orang-orang usul fikih gitu ya, sebenarnya memang perlu logo halal. Kenapa nggak logo haram gitu kan? Kalau logo haram saja kan, selainnya kalau di Indonesia ya maksudnya, kalau di Indonesia kan kebanyakan halal gitu kan. Kenapa nggak logo haram aja? Misalnya kayak seperti di Emirat tuh, jadi dipisahkan gitu ya. Ya tetapi kan ya konteksnya kita sudah bersepakat bahwa ya udah logo halal, berarti semuanya harus disertifikasi gitu ya. Nah ini untuk pariwisata juga adalah model-model seperti itu ya. Jadi kriteria-kriterianya ada akses ke tempat ibadah, akses ke mana, dan akses yang universal ya. Juga komunikasinya gitu ya. Terus bagaimana environment-nya, bagaimana servicesnya ya. Jadi ada halal restorannya, ada rumah ibadahnya, ada airportnya, hotelnya, attraction-nya. Jadi jangan kira loh bahwa di Frankfurt di Jerman ya, bandara Jerman, terus di bandara-bandara di Eropa itu sudah Muslim friendly, sudah jelas itu ada musola, ada bahkan musola itu terpapang gitu ya di ini. Jadi kita tidak usah khawatir mencari tempat ibadah. Jadi memang itu suatu kebutuhan gitu ya. Nah ini indikator-indikator ini sampai lahir di sini di kriterianya kemudian dijabarkan menjadi subkriteria, lalu dijabarkan menjadi indikator ya. Ini bisa jadi bahan kalian skripsi nih. Terus bisa kita skorkan ya 1 sampai 5, lalu nanti dapat indeks ya. Dan semua kriteria gitu ya. Lahirlah indeks tertentu. Yang paling besar tentu saja itu yang paling bagus ya. Makanya di situ kemudian ada ini pilot sebenarnya ya. Ini
daerah mana nih? Lombok, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Sulawesi. Belum semua sih ya, tapi ini relatif sudah destinasi yang umum ya, yang paling banyak gitu ya. Ternyata Lombok ini yang paling bagus ya. Kayaknya Lombok yang paling bagus. Kemudian mana Sumatera Barat ya. Tadi kan Aceh ya. Aceh dan juga Sumatera Barat ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau kalian juga sebenarnya bisa nih konteks seperti ini untuk mall ya. Kalian nih bisa jadi bahan skripsi nih. Kalau senang gitu meringkat. Jadi orang Jakarta misalnya menggunakan kriteria ini, mana yang paling bagus gitu kan, akses ke musolahnya, berapa square meter musolahnya gitu ya. Itu Muslim friendly mall berarti kan, atau Muslim friendly shopping center gitu kan, bisa seperti itu. Ini bisa jadi bahan skripsi ya. Ini kasus-kasus ya Lombok. Ini kan KKS ya. Itu yang paling kira-kira itu sangat bagus ya. Kira-kira yang terkait Muslim friendly. Jadi carinya jangan halal tourism ya. Kalau halal tourism kan kayak di Bali ini yang halal ke sini, yang non halal ke sini, nggak kayak gitu ya. Jadi kalau halal tourism relatif bahasa internasional itu Muslim friendly ya, Muslim friendly tourism. Makanya kan spesifik karena halal itu tourism itu experience ya, bukan konsumsi yang sifatnya dikonsumsi secara masuk mulut atau dipakai gitu, tapi experience kita gitu. Jadi kan kalau experience masa kita pecah, misalnya seperti makam Nabi Ibrahim dipecah, ada yang buat Yahudi atau buat orang Muslim. Dan kalau makam Nabi Ibrahim itu seperti itu ya. Kalau kalian ke Hebron gitu ya, di Hebron itu dipisah itu peziarah Yahudi di sini, peziarah Muslim di sini. Enggak seperti itu juga kalau di Bali kan misalnya yang halalnya di sini ya, yang ininya di sana, enggak kayak gitu ya. Jadi lebih ke arah yang indikator-indikator atau kriteria yang disampaikan tadi. Ya kira-kira terkait halal tourism ya. Apalagi tadi concernnya. Bali menjadi wisata halal, cek juga ya. Betul memang tadi ada. Nah terkait Bali wisata halal sebenarnya bisa kalian jadi bahan penelitian juga nih. Seberapa kalau kemarin kan kita sudah bahas penelitian terkait ini ya, seberapa permintaan terhadap industri halal atau sektor halal tertentu gitu ya. Nah sekarang bisa kalian bahas, kalian ulas tuh persepsi non Muslim gitu terhadap halal itu seperti apa. Nah ini ada contohnya nih, ada bimbingan saya juga ya. Ini kakak kalian nih, Mbak Nadia ya. Mbak Nadia ini beliau ini mengulas persepsi pelanggan non Muslim terhadap hotel halal ya. Ya ini Muslim friendly hotel sebenarnya di Jakarta ya. Nah, yang surprising sebenarnya ini objektif ya. Ini nanya non Muslim ini nanyanya. Hasilnya yang cukup surprise itu ya, ini menarik ya. Navigasi logistik di sini ya. Ya sebenarnya bagi mereka sama saja dan tidak perlu kita hotel itu halal gitu, hotel halal nggak mesti kayak gitu juga gitu ya. Tapi kan halal itu di belakang gitu kan, ada di sertifikat yang ada di belakang ya di kantornya lah gitu ya, nggak mesti di atas gitu ya. Nah yang menarik adalah di sini bahwa persepsi non Muslim itu, nah ini ya. Coba, kalian bisa baca gak ini? Coba ada yang bisa baca gak ini? Siapa nih? Kelihatan nggak? Coba saya tanya. Isti. Ada Isti? Ada Pak. Isti. Nah Isti, coba bisa baca nggak apa ini? Faktor ekonomi yang itu. Faktor ekonomi ada harga dan tingkat pendapatan. B-nya itu ya. Yang signifikan yang mana? Signifikan yang 0,81. 0,81. Apa itu? Pada taraf nyata 5%. Ya apa itu? Faktor apa? Faktor ekonomi. Ya apa? Ini ada dua kan, faktor ekonomi ada dua. Ini ada harga dan pendapatan. Apa yang signifikan? Yang harga.
Ya, artinya apa? Artinya Artinya apa? Artinya apa? maaf Pak, belum tahu. Nah, ini ekonometrika ini kan? Coba saya tanya lagi. Alvin. Vin apa, Vin? Iya, Pak. Apa coba? Artinya apa itu? Artinya yang mempengaruhi dari faktor ekonomi itu lebih signifikan harga, Pak. Ya, apa artinya? Harga itu signifikan. Nah, itu nilainya apa? Positif, negatif? Positif, B-nya, Pak. hah? Negatif. Positif. Artinya? B-nya negatif, Pak. Ya, artinya apa? Koefisiennya negatif artinya apa? Koefisien negatif. Aduh, lupa, Pak. Ya, apa artinya? Ayo. Ada yang paham nggak? Silakan. Jawab. Ada yang paham nggak? Saya tanya aja dah. Siapa yang paham ini artinya apa? Kan tadi ada pertanyaan terkait Bali itu ya. Nah, kalian bisa juga penelitian itu di Bali kan, untuk kasus Bali gitu. Apakah layak gitu? Bagaimana persepsi non Muslim kan keengganan gitu kan, keengganan. Ada yang bisa jawab gak nih? Saya mau coba jawab, Pak. Apa? Kan ini faktor ekonomi dari harga itu kan berpengaruhnya negatif. Artinya ketika harga naik sebesar satu satuan, maka persepsi pelanggan non-muslim terhadap hotel syariah itu ini apa, Pak? Faktornya enggan ya berarti? Iya, mau. Atau ya, kalau harga naik maka persepsi pelanggan non-muslim terhadap hotel syariahnya itu akan menurun. Begitupun ya, sebaliknya. Artinya it's not a big concern, it's not a big problem bagi non-muslim sebenarnya. Selagi harganya bersaing kan, benar nggak? Jadi ada Hotel Sultan atau Hotel Sultan yang di Kondang dia itu dekat Sutmutia itu, Sultan ya, dan Sultan. Kalau harganya masih bersaing, bahkan dia bisanya harganya lebih rendah dari hotel yang lain, ya artinya bagi orang non-muslim, mereka itu masih menggunakan rasionalitas ekonomi, ya. Artinya mereka tetap saja memilih gitu, mau halal mau gak halal, mereka kan concernnya adalah harga, ya. Tingkat pendapatan tidak berpengaruh, artinya kelas pendapatan manapun mereka tidak akan jadi concern gitu ya. Jadi mau misalnya kan orang non-muslim kan macam-macam juga kan level of income-nya gitu kan. Jadi tidak ada pengaruhnya terhadap preferensinya. Artinya setiap golongan non-muslim ya tidak terlalu urgen gitu ya. Tidak terlalu pengaruh gitu. Mau level berapapun. Nah, yang menarik ini sehingga tingkat pendidikan di sini pemahaman sebenarnya ya. Jadi Nadia ini faktor sosial atau pendidikan ini pemahaman sebenarnya ya, pemahaman terhadap hotel syariah. Nah, ini juga signifikan dan negatif. Artinya apa? Semakin rendah pemahaman ya, atau semakin tinggi pemahaman malah semakin rendah. Berarti masih ada keengganan di sini ya. Jadi keengganan, semakin mereka tahu itu ada halalnya, nah itulah yang saya sebut di kuliah pertama di Denmark itu ya, ada orang masih enggan gitu. Jadi sebenarnya, nah ini jadi strategi marketing juga gitu. Apakah ini concern-nya adalah ditonjolkan gitu kan bagi di Bali itu atau tidak? Artinya dakwah kita itu cukup diembeditkan ke hotel-hotelnya itu dengan tanpa dibombastiskan, cukup ke hotel syariahnya aja ya cukup ke mana ke hotel-hotel yang di Bali saja. Ini loh banyak kita sajikan data-data potensi permintaan hotel syariah yang karena kita concernnya kalau yang misalnya negara Timur Tengah ya takut nih orangnya macam-macam nih ya, misalnya Alvin nih macam-macam orang Timur Tengah gitu kan, sehingga istrinya lebih nyaman dia tinggalnya di hotel Muslim friendly gitu ya, dengan ada sertifikat gitu kan lebih enak gitu. Atau
ada misalnya ada bawa surat nikah atau KTP-nya yang sudah suami istri gitu ya. Nah itu kan lebih nyaman gitu. Nah dengan menjanjikan data seperti itu, sebenarnya kita nggak minta macam-macam, hanya cukup misalnya fasilitas terkait hotelnya itu bagus gitu ya. Terus terkait ada tempat ibadah, terus pemisahan misalnya yang alkohol dengan non alkohol gitu kan, atau kolam renangnya misalnya dipisah atau bukan dipisah tapi jamnya dibedakan misalnya khusus untuk akhwatnya nanti jam berapa sampai jam berapa khusus gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hal-hal seperti itu yang sebenarnya kita bisa kemukakan ya, bahwa hal itu sebenarnya tidak berarti memberangus gitu ya yang mereka value yang mereka sampaikan atau yang mereka anut, tapi justru kita itu ingin bahwa mereka itu menangkap bahwa ada concern values bagi negara-negara Muslim gitu ya. Jadi kan di sini masih ada resistensi dari sini itu ya, paham ya. Jadi kita menjawabnya dengan riset lah ya. Jadi kita nggak boleh memang ada gitu ya resistensi itu, tapi jangan heran, jangan khawatir gitu. Selagi hotel harga atau faktor harga ini kita bisa bersaing, jadi bagi orang non Muslim ya, bagi non Muslim itu adalah mereka bersikap rasional untuk bisa tetap memilih hotel-hotel syariah. Nah ini juga justru kebalik kan, kalau di sini juga menunjukkan bahwa kalau harganya terlalu mahal gitu kan, karena ada premium price, karena ada sertifikasi sehingga harganya lebih mahal gitu kan, justru malah mendiskreditkan, malah menurunkan level of competitiveness. Misalnya karena misalnya Hotel Sultan itu karena dia sudah bersertifikat halal dan dia harus bayar dan tiap bulan misalnya harus ada assessment dan seterusnya gitu kan, terus juga ada pemisahan dan seterusnya. Ini yang menjadikan dia harus menetapkan harga yang lebih tinggi. Nah itu malah akan menurunkan permintaan mereka. Nah ini concern-concern seperti ini yang harus dijawab dengan riset ya. Ini betul loh pendapat mereka loh ini ya, pendapat mereka ya. Jadi seperti itu. Oke, sebenarnya ada sih bahan ya, tapi kalian bisa baca lah ya, bisa baca. Tetapi saya akan ulas lah sebentar ya. Ini ada bahan dari saya dan juga Bu Rati ya. Di share ini sudah ada di share belum di sana belum ya? Di nilainya sudah belum? Belum ya kayaknya ya. Tadi saya share juga di grup ya. Nah ini industri ya. Ingat tadi kita akan bahas industri. Industri itu tahu. Industri itu apa? Industri itu apa? Industri itu apa? Kumpulan dari Pak. ada kita aja jawab. Kumpulan dari perusahaan-perusahaan. Oke, itu industri ya. Nah, intinya industri itu adalah mata rantai sebenarnya ya. Mata rantai usaha-usaha ya, dari usaha yang hulu ya sampai usaha hilir gitu ya. Dari bahan mentah sampai bahan baku gitu ya. Atau apapun karakteristiknya apapun sektor usaha gitu ya, yang dan juga usaha-usaha yang lain yang terlibat dalam industri dalam satu usaha tersebut, itulah yang disebut dengan industri ya. Jadi tidak harus hulu hilir, tapi juga sektor-sektor yang terlibat atau usaha-usaha yang terlibat dalam satu rangkaian industri tersebut gitu ya. Nah, kalau concernnya ke mata rantai, maka ada struktur ya dari hulu ke hilir gitu ya. Nah, ini contoh hulu ke hilir nih. Contoh hulu ke hilir ya. Contohnya tentu saja ini misalnya ayam ya, ayam pedaging. Tentu dari hulunya, tentu dari bibitnya ya, dari primary stocknya. Terus jadi bibitnya, kemudian jadi final stock. Ini yang kemudian pembesaran ya, pembesaran. Ya, lalu kemudian jadi rumah potong ayam gitu ya. Ini sudah mulai hilir. Ya, sudah mulai hilir. On farm sendiri baru di sini. Ya, on farm kan baru dari pembesaran itu ya. Nah, kalau usaha bibitnya adalah hulunya ya, karena itu input ya. Hilir dari mulai pemotongan sampai diolah ya. Misalnya Java atau apa lagi carombokan gitu ya. Sampai jadi daging ayam gitu ya. Nah, itulah yang jadi kemudian konsumen akhir gitu ya.
Nah ini ada industri-industri pendukungnya atau sektor pendukungnya itu apa? Pabrik pakan gitu ya, pabrik atau importir obat, distributor ya dan seterusnya. Dan dia juga di sini ada asosiasi dan juga instansi yang terlibat dalam struktur industri tersebut, ya. Ya, bagaimana dengan struktur industri halal? Tentu saja ini potensial ya. Yang kemarin sudah kita bahas bahwa kalau kita proyeksikan bahwa dalam report itu 2,76 miliar, berarti kan di tahun 2050 berarti ini kan dua kali lipat dari nilai sekarang ya, 2 kali lipat. Bayangkan sekarang 2020 berarti 30 tahun lagi itu 2 kali lipat. Ya artinya ini bisa kita duga bahwa growth rate daripada penduduk muslim kan sekarang punya anak, berarti kan rata-rata anaknya 4 ya, kalau gitu ya, rata-rata anaknya 4 orang muslim ini. Ya rata-rata ya, sementara orang Eropa atau yang non Muslim itu rata-rata anaknya 1 atau 2. Kalau 2 kan growth rate-nya 0 ya. Kalau 1 kan negatif ya. Nah ini berarti 4 anaknya. Jadi dari 1 jadi 2 orang jadi 4 orang nanti 50 tahun lagi. 30 tahun lagi ketika bapak dan ibu meninggal. Nah ini ada proyeksi dan ini proyeksi yang sifatnya demografis yang tidak bisa dibantah gitu. Tidak bisa dibantah ya. Nah, ini sebentar ya. Saya ada urusan dulu. Nah, tadi sudah dibahas bahwa bukan hanya pangan ternyata, bahwa halal itu juga lebih luas dari sekedar pangan ya. Halal itu juga sangat tadi dibahas banyak terkait turisme ya, tadi turisme. Yang halal bahkan ini nilainya ini 2,77 ya triliun loh, bukan miliar ya, triliun dollars ya. Ini annual market value for halal food and non-food trade. Luar biasa ya. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan orang non-muslim atau dengan perusahaan multinasional, ya kita bilangnya jangan hanya ini hak kami, bukan, tapi ke mereka itu cukup provide ini potensinya ya. Ini potensi, itu kan diplomasi ya namanya. Ya. Jadi halal diplomasi itu seperti itu ya. Islamic economic diplomasi itu seperti itu. Jadi kita itu kalau dalam berdiplomasi hati-hati. Kita itu jangan apa maunya kita, tapi harus ini buat Anda ini sangat potensial gitu ya. Sehingga mau tidak mau perusahaan-perusahaan baik itu food atau non food mau tidak mau nanti akan memfasilitasi. Karena bagi mereka ini adalah potensi pasar yang sangat besar ya. Baik dari sisi nilainya maupun proyeksi ke depannya, ya, proyeksi ke depannya. Oke, nah ini sektor industri yang kemarin ya, tahun 2016 masih halal finance, baru food ya, kemudian fashion. Nanti kemudian akan berubah lagi nih. Depan ini tahun 2016. Nanti tahun 2000 ini tahun 2000 berapa nih? Ini saya nggak nyantumkan tahunnya nih di sini. Nah, ke depan itu akan bergeser ya, karena kan sektor perekonomian itu bergeser loh ya, dari yang tadinya sektor kebutuhan dasar ya, food berarti agriculture ya, kemudian akan berubah menjadi sektor-sektor yang karena kebutuhan mendasarnya sudah dipenuhi. Lalu berlanjut ke misalnya ke kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tersier ya, ke depan seperti itu. Berarti kan nanti justru yang potensial itu nih kosmetik ya, perawatan. Jadi kalau perawatan di sini termasuk health ya, healthcare. Jadi rumah sakit itu bisa jadi ya nanti sekarang sudah mulai sebenarnya ya ada sertifikasi halal karena kan terkait obatannya, terus bagaimana terkait bagaimana muslim friendly-nya gitu kan. Sekarang kan zaman COVID sudah mulai terasa tuh ya, bahwa misalnya pemulasaraan orang muslim atau
yang terkena COVID terus ini kan harus syariah compliance kan, harus misalnya disolatkannya benar gak nih, ditayamumkannya benar gak nih, diinikannya benar gak gitu. Jadi bahkan MUI kemarin sudah ada pelatihan bagaimana men-treat orang yang meninggal karena COVID itu secara syariah gitu ya. Jadi jangan sampai tidak sesuai syariah gitu ya. Terus pertanian. Kalau pertanian, nah ini ada nanti kan akan kita bahas ya. Ada disertasi ya orang IPB ini kuat nih, IPB ini kuat ya. Saya kemarin diminta OKI untuk terkait food security negara Muslim ya. Jadi mereka itu ya di dunia negara OKI ya, negara organisasi konferensi Islam, mereka tuh concern ya bahwa ini food security negara Muslim itu siapa nanti yang akan menopang. Nah mereka itu pasti berharapnya ke negara-negara seperti Indonesia ya. Kita kan dianggapnya sebagai commodity country ya, commodity economy ya, jadi negara-negara yang berbasis komoditas ya. Kalau negara Timur Tengah mungkin berbasisnya itu energi ya. Kalau kita ini sangat berharap nih ke kita itu ke commodity countries ya, jadi negara-negara yang berlandaskan komoditas baik itu tambang atau bahkan komoditas semacam sawit ya, karet gitu ya, kakao gitu ya dan seterusnya itu. Ke produk-produk pertanian ini akan jadi potensi. Nah, ini kan tantangan buat Indonesia nih. Tantangan buat Indonesia apakah kita itu meng-create value added nggak? Ya, apakah kita concern nggak ke sana? Kalau tidak concern, nah berarti kita hanya bisa ekspornya hanya bahan mentah. Ya, kalau kita concern ke halal ekonomi bahwa ini juga adalah sangat potensial untuk negara-negara negara-negara Timur Tengah yang notabene itu dari sisi net eksportir itu ya, atau net trade balance itu mereka itu masih net importir ya. Jadi kalau kita gabung nih, saya kemarin melakukan riset ya, kalau kita gabung negara OKI ternyata mereka itu masih net importir ya, net importir countries ya, atau net importir kalau OKI itu association gitu ya, mereka masih masih mengandalkan produksi dari negara-negara non OKI ya, masih mengandalkan produksi dari negara non OKI. Sehingga ini kenapa sih sebenarnya ya, kalau negara-negara OKI itu masih impor ya dari negara non OKI, berarti kebutuhan negara OKI itu masih dipenuhi oleh negara-negara non OKI. Itu yang pertama. Yang kedua, negara-negara OKI sendiri intra-trade itu apa? Perdagangan antara negara OKI itu sendiri masih lemah. Karena apa? Ya salah satunya mungkin belum ada sertifikat halal. Ya. Belum ada sertifikat halal gitu ya. Jadi ini tantangan juga buat negara OKI. Jadi, kalau kalian ada yang misalnya ada yang bekerja di OKI atau di IDB gitu ya, ini tantangan buat negara Muslim. Jadi aspek-aspek halal juga ya. Itu sangat penting. Berarti kan kita masih lemah gitu. Kalah dengan misalnya siapa sih eksportir ke negara OKI itu? Nah, bisa dicek ya. Saya akan ada ini. Ternyata eksportirnya adalah semacam Australia, ya, Brazil, China, ya, India gitu ya. Jadi kita masih kalah OKI pun. Jadi ini bukan fenomena hanya Indonesia, tapi juga fenomena negara-negara Muslim yang memang mereka concern ke halalnya, tetapi mereka juga belum menyediakan gitu, belum menyediakan produk-produknya gitu ya, dan mereka secara environment mungkin intra-trade-nya juga harus digalakkan gitu ya. Jadi saya kemarin tuh diminta oleh Komcek ya, Komcek itu institusi atau think tank perdagangan ya yang di bawah OKI ya, jadi yang mempromosikan perdagangan antara sesama negara OKI. Ya. Nah, subsektornya banyak ya, ada pemasaran ya, rantai pasok. Ini akan dibahas nanti di perkuliahan manajemen produk halal ini ya, logistik halal itu. Jadi kalian tuh sebenarnya bukan kuliah MPH sebenarnya ya. Ini concernnya sudah industri halal ya. Jadi jangan khawatir, kalian masih kuliahnya namanya MPH ya, manajemen produk halal, terus sebenarnya industri halal. Jadi kalian itu sudah berpikir industrial ya. Berpikir industrial, how to create value added gitu ya, dan yang kedua berpikirnya trade ya,
trade, how to market ya, halal ekonomi itu yang penting sebenarnya ya. Kan ada branding, halal brand dan seterusnya ya. Terus manajemen hotel, masuk ke syariah, kalian bisa baca ya. Nah ini kenapa sebenarnya subsektor halal ini bukan semata-mata faktor kepatuhan kepada ajaran Islam, juga faktor bisnis saya disebut di samping potensial gitu ya. Dan ini sebenarnya ini sudah tidak diragukan lagi bahkan oleh lembaga-lembaga konsultan internasional yang sudah reputable gitu ya, misalnya EY gitu ya, Young gitu ya. Sejak tahun 2010 mereka itu sudah memiliki layanan pemasaran Islami ya. Kalau Islamic Finance sudah dari dulu ya. Di Deutsche Bank ya, Deutsche Bank itu ada loh branch untuk halal finance, Islamic Finance sudah ada dari dulu. Jadi bukan hanya di UK tapi juga di negara Jerman gitu ya, di negara-negara yang lain gitu ya. Bahkan semacam sukuk ya, obligasi negara itu satu negara bagian tuh di Jerman itu namanya Halle ya, Halle Saale gitu ya. Itu sudah menerbitkan sukuk gitu. Karena apa ya, mereka tahu bahwa ini instrumen yang lebih robust, yang lebih bagus dan lebih dari sisi stabilitas gitu ya. Ini sangat bagus gitu ya, sehingga akadnya pun sejalan gitu dengan akad negara, tidak serta-merta akad utang, tetapi juga ini ada akad ada underlying asetnya yang jelas gitu ya. Dan juga bagi konsumennya atau bagi pembeli sukuknya yang di negara halal itu kan bisa dari negara negara Islam gitu atau negara-negara Timur Tengah gitu kan. Ini jangan kira ya bahwa sekarang ini sudah menjadi isu global ini, dan ini sudah dipahami, sudah dimaklumi oleh semua pelaku-pelaku ekonomi gitu ya. Yang mereka tangkap adalah potensinya. Nah, dari sisi persaingannya tentu saja, nah ini akan diisi oleh siapa gitu? Apakah oleh kita sesama negara Muslim atau kita face to face dengan negara non Muslim seperti hanya Brazil, India, ya, AS, China gitu ya, Thailand bahkan. Thailand itu the kitchen of the world ya, kitchen of the world. Kitchen itu apa tahu? Kitchen itu apa? Kitchen itu kan yang mengolah makanan kan, dari makanan mentah jadi makanan jadi atau setengah jadi gitu kan. Jadi dari cabai kita ekspor ke Thailand, kemudian cabai itu diolah menjadi sambal kan. Kalau sudah sambal ya harus ada sertifikat halalnya, mereka punya. Di Chulalongkorn University itu sudah ada halal center ya, bahkan itu lembaga pemerintah lembaga halal yang sudah diakui oleh secara internasional ya, yang cucunya Kiai Haji Muhammad Dahlan gitu ya, namanya Pak Winay Dahlan, itu ada di Thailand. Australia juga sama ya, dan juga bahkan nih Korea Selatan dan Jepang juga sudah mulai sekarang promote halal ya, halal bukan halal berarti Muslim friendly tourism. Jadi sudah ada di bandara ya, di bandara di Jepang, di Korea itu sudah gampang ditemui musola gitu. Sudah gampang ditemui restoran-restoran yang itu sudah ada sertifikat halalnya, dan bukan aja gampang, banyak gitu ya, bukan hanya gampang, banyak gitu ya. Jadi banyak disediakan site-site yang itu memang sudah diperuntukkan untuk negara turis dari negara Muslim gitu ya. Nah, kalian nih, bagi yang suka Korea, ini survei yang membuktikan ya, ini data ini ya, data Korea nih. Nah, ternyata Korea itu secara statistik nih, ya, ini penelitian dari siapa ini, Hyun, saya nggak tahu nih bacanya nih, Hyun Sipak gitu ya, bahwa terdapat korelasi positif antara impor daging ya dan makanan halal ke Korea Selatan terhadap permintaan jumlah wisatawan Muslim. Jadi ini itu diminta oleh perusahaan, berarti diminta oleh wisatawan. Gitu. Jadi ada Muslim visitor ya, ini Muslim visitor, ini Muslim visitor ya, ini Muslim visitor, ini ada permintaan dagingnya. Jadi korelasinya positif, gitu ya, korelasinya positif. Jadi ternyata Korea pun sangat concern ya terkait halal bukan halal berarti Muslim friendly tourism ya, Muslim friendly tourism. Jepang juga sama ya, Jepang juga sama. Nah makanya kalau Bali tidak berpikiran seperti itu ya jangan-jangan nanti
turis-turis dari Timur Tengah itu lebih nyaman ke Korea atau ke Jepang kan, atau ke Thailand gitu daripada ke Bali. Di Thailand tuh ada satu hotel ya yang sudah halal certified, itu sudah sangat Muslim friendly ya, dan itu hotelnya hotel bintang 5 ya. Bedakan kalau di Indonesia, coba cek oleh kalian, itu maksimum baru sampai bintang 3 ya. Jadi halal apa yang sudah ada sertifikat halalnya itu baru sampai hotel bintang 3. Kenapa yang bintang 5-nya nggak mau ya nggak tahu. Coba kalian bisa tanyakan. Mungkin karena bagi mereka concernnya mungkin harus ada alkohol dan seterusnya, gitu ya, atau membuat risih dari risih dari turis-turis yang non Muslim dan seterusnya. Tapi itu adalah fakta ya, bahwa ternyata halal di Thailand itu selalu lebih leading ya untuk turisme ini. Ya, jadi bahwa nanti akan kita bahas value chain ya, halal value chain itu saling terkait satu sama lain antara satu sektor dengan satu sektor yang lain ya. Industri halal ini sangat terkait ya dengan isu-isu yang lain gitu ya. Satu industri juga sangat terkait dengan industri yang lain ya. Impor daging tadi misalnya berkorelasi positif dengan wisata. Jadi kan dari food dengan tourism itu ada saling berkaitan ya. Jadi sangat berkaitan antara sektor food dengan tourism. Juga nanti juga ada pasti kan di sampingnya pasti ada sektor-sektor yang lain juga kan. Mereka juga kan belanja juga belanja misalnya kosmetik dan seterusnya kan, itu sebagai oleh-oleh gitu kan. Itu pasti saling terkait. Artinya kalau kita itu berpikiran integral gitu ya, berpikiran integratif, maka pasti ini adalah satu sektor yang sangat potensial gitu ya. Kira-kira yang bisa saya sampaikan gitu ya. Sebenarnya ada juga nih, saya buat juga, nanti bisa kalian baca ya. Nah, kalian kan kemarin sudah ada pertanyaan nggak? Nah, ini defining halal kan sudah ya kemarin ya. Jadi ada food, finance, clothing ya, tourism, media recreation, pharmaceuticals ya, kosmetik. Tadi ya disebut bahwa nanti nih ini sudah oke lah dua ini nih, food and finance sudah mulai leading ya. Dan pasti orang tuh concernnya ke food dulu. Nanti ke depannya ya jangan aneh ya, nanti ada clothing ya, ada kacamata halal gitu ya, atau baju yang perlu sertifikat halal atau sendal gitu ya. Tourism juga sudah mulai, tapi namanya bukan ini ya, bukan harus halal tourism, tapi bisa jadi kayak tadi ya, Muslim friendly tourism. Media recreation, jadi nanti juga sudah mulai nih TV ya, TV sudah mulai, bukan disensor tentu, ada TV yang sangat ramah ya terhadap orang Muslim ya. Jadi jangan sampai setelah pengajian malah iklan di pantai ya dengan pakai bikini gitu, enggak seperti itu gitu ya. Farmaseutika juga sangat concern ya. Sekarang vaksin juga ada concern ke sana, ternyata ya alhamdulillah ternyata vaksin sudah ada sertifikat halalnya gitu ya. Kosmetik juga ini sangat besar ya. Ya, tetapi semakin ke sini sebenarnya ya semakin ke jasa itu menunjukkan bahwa bahwa ada shifting ya, ada shifting sektoral ya, ada shifting industri dari hanya core sectors ya, dari core sektor, dari sektor-sektor mendasar atau basic needs menjadi sektor-sektor yang sudah mulai yang sifatnya jasa gitu ya, jasa ya. Nah, itu kira-kira yang bisa nanti saya share ini ya. Nah, ini ada potensi-potensinya, ini diukur dari mana? Ya tadi yang saya sampaikan kemarin, ternyata diukurnya dari potensi-potensinya itu ya. Yang paling besar di sini masih food ya. Masih food yang paling besar. Jadi kita belum beralih di sini. Kita food aja bisa tackle import substitution dengan export promotion, ini sangat potensial sekali ya. Setelah food finance ya, ini food dan finance itu relatif, sekarang sudah food mungkin ya, sebentar sekarang itu sudah food ya. Terus media recreation ya, fashion nih sudah mulai ya. Ini tahun 2005 ya. Nah, dari sana, dari sektor-sektor ini kemudian ya tentu kalau ekonomi kita gabungkan sektor itu menjadi ekonomi kan, jadi perekonomian. Nah, sehingga lahirlah di situ misalnya estimasi untuk tiap negara Muslim itu berapa potensi halal ekonominya, ya.
Dan kemudian bahkan digabungkan 57 negara oki itu berapa potensi halalnya. Di sini masih 17 triliun GDP ya. Jadi bisa menunjang 17 triliun GDP. Bahkan kami itu nantilah di Indonesian halal sektor ekonomi ya, itu bisa meng-create berapa gitu ya, bisa meng-create berapa lapangan pekerjaan gitu ya. Dan ingat bahwa halal sektor ini sangat terkait dengan sektor real. Tadi ada pembahasan terkait SDGs ya. Ini dulu, kalau sektor real apa artinya? Kalau sektor real berarti kan sektor yang menyerap tenaga kerja. Menyerap tenaga kerja. Kalau menyerap tenaga kerja, apa hubungannya dengan SDGs? Ya tentu saja penyerapan tenaga kerja, mengurangi pengangguran. Bahkan kalau halal nanti dihubungkan dengan toyib ya, bahwa kita itu tidak boleh harus ramah terhadap lingkungan, tidak boleh mencemari lingkungan, tidak boleh merusak lingkungan, itu sebenarnya unsur-unsur SDGs. Jadi sebenarnya kalau kita concern ke halal dan toyib, itu sebenarnya kita sebenarnya beririsan dengan goals dalam Sustainable Development Goals gitu ya. Itu ya kira-kira. Ya, nah dari halal sektor, kemudian halal ekonomi secara nasional kita estimasi, lalu kemudian global halal ekonomi indikator ya. Makanya ada coba kalian cek Global Islamic Economy Indicator Score ya. Sekarang masih Malaysia ya. Ini tahun 2000 berapa nih? 2000 ini masih 2015 ya. Sekarang udah mulai Indonesia nih, sudah mulai akan digantikan Indonesia. Ini tahun 2015, bayangkan Indonesia masih 10, nomor 10. Sekarang sudah loncat mungkin nomor 2. Ya, sudah loncat menjadi nomor 2. Kenapa? Ya wajar, karena apa? Ya Indonesia dulu belum dicatat. Sekarang sudah mulai dicatat, sudah mulai ada sertifikasi, sudah ada mulai dalam statistik itu mulai diperhitungkan, sehingga wajar gitu. Kita kan pasti secara nominal penduduk saja udah besar gitu ya. Pasti kita itu akan menjadi kekuatan halal secara global ya. Islamic ekonomi secara global ya. Nah ini Malaysia masih nomor utama, ini tahun 2017 ya masih ya. Di report terbaru ya kalian bisa cek ya, mestinya Indonesia menang. Tapi ingat nih, food sectors ini masih kalau negara Muslim disatukan semua gitu ya, bahwa ternyata global Muslim market itu adalah lebih besar dari perekonomian Cina, lebih besar dari perekonomian US, lebih besar dari perekonomian Jepang, lebih besar dari ekonomi India, ya. Artinya apa? Kalau kita berdiplomasi dengan negara-negara misalnya dengan perusahaan-perusahaan multinasional, ingin berdiplomasi halal, nah ini tunjukkan data ini, ya. Jadi Anda itu berhadapan dengan potensi market yang lebih besar dari China, yang lebih besar dari US, lebih besar dari Jepang dan India. Bahkan Cina sendiri ada yang Muslim, di US juga ada yang Muslim, di Jepang juga, di India juga ada yang Muslim. Ya jadi jangan khawatir, kita itu pasti akan mau tidak mau lambat laun entitas-entitas ekonomi ya, pelaku-pelaku ekonomi juga akan sangat concern kepada isu halal ini. Bahkan nanti nih ya, ini riset yang milenial nih. Riset yang milenial coba cek di keyword di Twitter ya. Bahasa halal itu sudah banyak. Ada 5.100 ya. Yang hashtag halal banyak sekali. Jadi hijab juga banyak. Ya coba ini nih riset-riset skripsi kalian nih belum banyak nih yang riset-riset menggunakan big data seperti ini nih. Padahal menarik nih kalau ada riset-riset ini, tidak mesti kita survei langsung kayak tadi ya. Nah dia itu kan langsung menanyakan ke orang non muslim gitu ya. Tetapi bisa juga sebenarnya data-data dari big data ini ya, dari internet ya, dari Internet of Things ya. Ya. Nah bagaimana cara mengukur future growth? Ya tentu tanya ke siapa? Ya ke leader ya. Tanya ke leader. Tanya ke leader-leader di perusahaan, leader-leader di kebijakan dan seterusnya. Ternyata mereka itu mereka itu beranggapan bahwa halal ekonomi itu atau Islamic ekonomi itu akan sangat bagus potensinya ke depan. Bahkan sebagian menjawab excellent. Jadi yang good dengan excellent kita tambah berapa? 50 tambah 18 berarti hampir 70% mereka itu sangat menganggap bahwa
performa halal ekonomi itu sangat luar biasa gitu ya. Dan 44% plus 41 berarti 85% mereka itu sangat optimis atau pesimis optimis atau sangat optimis. Jadi mau tidak mau mereka itu akan sangat memikirkan isu-isu halal. Ya. Nah, tetapi kita itu apakah bisa bersaing dengan yang lain? Tetapi nih bahas dia, nih Rofido Siko ini kolega saya ini di Dinas Standar ya, Dinas Standar, ternyata lack of Islamic economies competitiveness ini masih rendah gitu ya. Ini isunya. Kenapa nih? Lihat dari merek-merek yang big companies ini, Nestle itu ya, Coca-Cola, Mars itu ya, Mendeley yang coklat nih, percoklatan, Unilever dan seterusnya, tidak ada yang berasal dari Islamic economies. Kita mungkin hanya satu, ya mungkin Indofood ya, tapi Indofood juga belum ada di sini ya. Indofood nanti akan menjadi perusahaan global gitu. Ya, yang sudah pasti kalau Indofood itu ya sekarang masih jadi raja nasional ya, sebagian ada sih raja sudah mulai internasional gitu ya, tapi masih kalah lah dengan big name ya. Jadi ini concern, berarti kita bagaimana aspek competitiveness kita itu harus kita jaga, harus kita perkuat ya, ekonomi ya. Nah, ini bisa kalian baca ya. Nah, coba kalian cek ya laporan-laporan terbaru ya, posisi industri halal itu banyak sekali. Saya tadi kan hanya frameworknya bahwa untuk menganalisa halal ekonomi, tadi juga di presentasi sudah mulai 2020 ya, sudah terbaru lah ya, bahwa Indonesia sudah naik rankingnya. Tapi ke depan ini harus terus kita update terus ya, harus kita update untuk bisa menganalisa potensi halal itu secara lebih kekinian ya. Ini referensi. Mungkin itu dari saya, kalau ada yang perlu diskusi silakan. Mohon maaf, saya ingin bertanya Bapak. Ya, silakan. Saya ingin bertanya terkait ini keuangan, dari segi keuangan. Sekarang kan lagi agak booming terkait mata uang digital ya, cryptocurrency gitu. Itu dari pandangan ekonomi Islamnya gimana Bapak? Apakah harus berbasis underlying aset juga atau gimana yang bisa disebut sebagai cryptocurrency halal misalnya? Itu saja Bapak. Ya, sejauh ini sih belum ada fatwa ya terkait kripto ini. Memang mereka itu menganggap asetnya itu ada underlying asetnya di jejak-jejak digital gitu ya, atau apa, walaupun itu sangat unik gitu kan, tidak bisa ditransfer, artinya aset itu jadi aset gitu secara digital. Tapi sejauh sepemahaman saya ini belum ada fatwa yang menunjukkan bahwa kripto itu ya bisa dijadikan underlying aset untuk investasi. Ya. Kalau mungkin untuk trade, untuk perdagangan gitu ya, kita misalnya beli, kalau ingin beli pakai kripto dulu ya, itu mungkin masih diperbolehkan kalau untuk medium of exchange ya. Tapi kalau medium of investment itu belum ada fatwa yang menunjukkan ke sana, karena satu itu karena underlying-nya itu masih belum jelas itu ya. Yang kedua, ini kecenderungan motifnya itu lebih untuk spekulasi ya. Jadi lebih ke arah motif spekulasi, motif judi ya, perjudian gitu kan. Coba beda dengan kita saham ya. Kalau kita investasi saham, kalau investasi saham kan kita analisa sahamnya, kan nggak ada fundamental di belakangnya kan. Kita investasi misalnya ke Indofood atau ke saham Indofood atau saham-saham Unilever, kita menganggap bahwa Indofood itu punya fundamental yang bagus gitu kan, sehingga kita berani dengan harga tertentu, kemudian nilai sahamnya itu meningkat. Coba kalau ke kripto apa underlying-nya apa? Bahkan orang yang investasi di kripto pun tidak tahu, underlying-nya nggak tahu. Saya nggak bisa, dan itu tidak bisa mereka perkirakan gitu. Ya. Lalu kalau kita saham, investasi saham mungkin ada alasan fundamental di belakangnya. Misalnya laporan keuangannya jeblok, ya, periode ini langsung harga sahamnya jatuh. Ya, nah kalau kripto purely itu pasti adalah permainan spekulasi di pasar, ya, spekulasi di pasar. Makanya itulah yang sebenarnya
belum sampai ada fatwa ya, sejauh saya pengetahuan saya, coba bisa kalian cek gitu ya, belum ada fatwa yang sejauh ini ya menghalalkan ya atau memperbolehkan investasi untuk kripto. Tapi kalau untuk medium of exchange silahkan. Ya, jelas ya. Jelas. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Pak Adib, ya. Ini gara-gara ngebahas saham, Pak, jadi saya ikutan pengen nanya. Kan kalau pasar saham itu kan ada... Saya tanya dulu. Bentar, kamu tanya, saya tanya. Kamu mau tanya saham. Kamu invest di saham nggak? Iya, Pak, benar. Oh, angkatan corona ya? Iya, angkatan corona. Ini kalau... Ini benar nggak sih, Pak? Jadi kalau kita... Kan kalau indeks saham Indonesia tuh ada titik untung maksimal sama rugi maksimal per harinya gitu, Pak, arah ARB. Jadi kalau lebih dari sekian persen saya lupa, jadi itu kena suspend gitu. Jadi kalau kripto kan itu bisa sampai ribuan persen per hari, bisa 500% per hari gitu untungnya atau ruginya. Itu emang saya pernah dengar ada yang bilang gini, jadi kalau kita itu kan akadnya jual beli ya, Pak. Stocks itu kan kita stock market itu jual beli. Katanya emang ini ya, Pak. Jadi nggak boleh kita tuh jualan lebih dari 50% modalnya kita. Itu gimana, Pak? Oh, itu saya nggak tahu pertanyaanmu itu. Tapi gini, sebenarnya kalau di saham itu antara value dengan price itu bisa ada deviasi ya. Paham ya? Jadi kalau yang disebut value tentu saja nilai dari perusahaan. Nilai perusahaan adalah apa yang dicerminkan dalam laporan keuangan. Ya, dan itu terbitnya secara periodik, per quarter atau ada laporan tahunan. Tetapi kalau price ya, bedakan antara value dengan price ya. Ya, kalau Warren Buffett itu bilang value is what you get, ya, price is what you pay, gitu ya. Ya mestinya kan kalau secara seimbang itu kan antara value dan price itu sama ya gitu ya. Tetapi kan kadang-kadang misalnya sekarang ada corona gitu kan, value-nya kan masih tidak berubah. Misalnya Indofood berubah nggak value-nya? Nilai perusahaannya kan segitu-gitu aja, punya kemampuan untuk berproduksi dan produknya disukai dan seterusnya. Value-nya kan relatif tidak berubah sebenarnya. Tetapi harga saham jatuh. Nah, kenapa antara value dan price ini ada deviasi sehingga orang itu membeli dengan harga diskon. Ya, yang mestinya harganya value dengan harganya itu 10, misalnya ada nilai wajar harganya, kemudian ternyata value-nya masih 10 ya, tetapi harganya 1 misalnya. Ya, atau value-nya 1000 misalnya, tapi harganya 100. Artinya kita itu didiskon 90%, makanya luar biasa gitu ya. Nah, tetapi yang tadi ditanyakan oleh Adib itu, sebenarnya itu kan masalah mekanisme ya. Apa bedanya tadi dengan kripto ya? Nah, kalau di saham tentu ada regulasinya. Ya, ada BEI ya, ada Bursa Efek Indonesia, ada regulatornya bahwa supaya harga saham itu tidak fluktuatif ditetapkan ketika masa pandemi gitu ya, maksimum itu kalau kenaikan di atas 25% nggak boleh, artinya langsung off gitu ya, itu namanya auto reject atas gitu ya. Nah kalau turun tidak boleh lebih dari 6% atau 7%, saya nggak tahu 7% kalau salah ya, tidak boleh dari 7%, sehingga apa, investor itu terlindungi. Nah itu kalau kita berinvestasi dalam saham, gitu ya. Bahkan IHSG sendiri tidak boleh turun dari 6% juga. Itu kalau itu suspend. Kalau IHSG itu jadi penghentian bursa gitu. Ya, misalnya kalau bursanya jam 10 atau jam 11 turun dari IHSG-nya turun berapa persen ya, 5% atau 6% gitu. Kalau di atas itu udah bursanya tutup. Jadi yang ada itu harga penawaran yang ada di situ aja, gitu ya. Jadi nah, itulah bedanya antara kalau kita berinvestasi ada regulatornya, ya. Jadi muatan-muatan spekulasi itu diminimalisir, ya, diminimalisir, gitu ya. Termasuk tadi, misalnya kalau saham, ya, kalau saham kan ada kalau kalian buka akun saham itu ada yang syariah, ada yang konvensional yang biasa.
Itu kan perbedaan dari sisi tadi itu, penggunaan misalnya margin, ya, penggunaan kita itu uang pribadi. Kalau syariah kan tidak boleh kita menggunakan margin. Jadi, dari utang kita belikan saham. Ya namanya saham ya kita kepemilikan satu perusahaan secara syariah kan, sehingga yang diperbolehkan adalah hanya uang kita yang kita investasikan gitu. Jadi tidak ada unsur-unsur spekulatif yang akan dalam membeli saham tersebut gitu ya. Sehingga orang-orang itu ada screeningnya gitu. Motif-motif orang itu berspekulasi bisa ada batasannya gitu ya. Ya, kita tidak bisa menghilangkan 100% dengan instrumen syariah itu, tetapi setidaknya ini dibatasi gitu. Bahwa yang masuk itu adalah yang benar-benar yang melihat secara fundamental satu perusahaan. Dan kira-kira yang namanya framework investasi kan seperti itu sebenarnya. Secara syariah kan kita itu ingin memiliki satu perusahaan, lalu memiliki itu kemudian perusahaan itu untung gitu ya. Untung itu bisa dari dua, satu dari capital gain ya, kenaikan nilai sahamnya, yang kedua bisa jadi dari dividen gitu ya. Sebenarnya kan itu prinsip-prinsip syariah itu as simply as that gitu ya, sesimpel itu. Tetapi kan kalau dalam kenyataannya ada orang yang berspekulasi di saham, ya, apalagi di kripto. Kalau kripto itu mungkin regulatornya sudah tidak ada lagi. Siapa regulatornya? Batas atas ke atas berapa sehari bisa 500% juga mungkin bisa. Ya kita ya berarti kalau 50% berapa? 5 kali lipat gitu nilai aset, nilai dalam tanda petik aset gitu ya. Walaupun saya juga nggak tahu itu aset atau bukan gitu ya. Bisa naik 5 kali lipat, turunnya pun luar biasa juga gitu. Ya, coba misalnya kemarin naiknya 5 kali lipat. Lalu ada yang belinya di harga yang sudah over value gitu, di atas, beli di pucuk namanya gitu kan. Nah, ketika jatuh lagi luar biasa kan, orang bisa stres. Ya, orang bisa gila gitu ya. Nah, makanya itulah yang diharamkan dalam Islam itu kan maisir ya. Maisir ya, maghrib ya, maisir goror spekulatif ya. Maisir itu ada unsur judinya, maisir juga ada unsur spekulatifnya. Ya. Ribanya pasti tadi, riba dengan menggunakan uang yang bukan milik kita ya, uang pinjaman. Ya. Coba bayangkan, kalau kita minjam uang dari orang lain dengan margin, di situ ada biaya marginnya misalnya dari bank itu seperti kartu kredit ya, misalnya 3% atau berapa persen, terus harga sahamnya jatuh, kan bahaya. Kenapa? Ada for sale, harus dijual. Jadi unsur-unsur seperti itu yang sebenarnya Islam itu sangat concern. Kita itu tidak berpatokan ke growth, kayaknya growth, tapi juga bagaimana stability. Itu ya Adib ya. Jadi dalam saham juga ada. Makasih ya Pak ya. Jadi kalau kalian buka akun saham yang syariah ya, jangan pakai margin ya. Nanti kalau pakai margin bahaya. Silakan, ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Pak. Ya, siapa? Saya Yusniar. Mau tanya, Pak, kalau misalnya suatu produk itu udah BPOM, itu tuh udah otomatis dia itu halal atau enggak sih, Pak? Soalnya yang saya temui beberapa produk skincare Korea gitu ya, Pak, dia tuh sudah terdaftar BPOM, cuman saya cari tuh dia belum terdaftar di LPPOM MUI gitu, Pak. Itu gimana? Kalau BPOM kan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Itu concernnya bukan ke halal ya, itu ke toyib. Jelas ya? Jelas ya? Kalau BPOM kan dari ke keamanan, produk tersebut aman nggak untuk dikonsumsi ya. Tapi kan itu belum sampai halalnya. Oh iya, berarti aman dan bermanfaat tapi belum tentu halal gitu ya Pak? Wah, aman. Mungkin aman secara kesehatan tapi belum tentu bermanfaat atau aman secara syariat. Ya. Ya. Baik, ya, Bapak. sebab kalau halal itu insya Allah aman gitu. Kalau halal ya. Ya. Jadi beda ya, bedakan konteks halal certification dengan BPOM itu ya, dan pengawas. Baik Bapak, terima kasih.
Silakan, ada pertanyaan lagi? Ahmad nih ada nggak? Ahmad Fauzan ya? Ada, Pak. Ada pertanyaan nggak Ahmad? Sejauh ini belum, Pak. Nadia, ada Nadia. Nadia Salma. Ada, Pak. Jadi gini ya, saya ini kan ke Anda ya, teman-teman. Jadi ekonomi syariah itu masih kita itu sekarang berkutat di finance. Sebenarnya gambaran tadi secara sektoral ya menunjukkan bahwa kita itu sudah mulai shifting ya paradigma kita bahwa syariah itu bukan hanya terkait ke finance ya. Jadi Islamic finance atau Islamic banking atau non banking gitu ya atau apa itu hanya salah satu sektor gitu ya. Hanya salah satu sektor dalam industri halal gitu ya atau dalam ekonomi halal ya. Ini hanya salah satu sektor. Dan sebenarnya kehalalan itu kan ini terkait muamalah, muasyarah gitu ya, terkait muamalah. Ini berarti menyangkut keseluruhan sektor yang ini sangat related kepada value kita. Apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai, uang yang kita pinjam atau uang yang kita juga apa yang kita experience-kan, berarti tourism gitu kan. Jadi halal itu atau Islamic ekonomi syariah itu namanya juga ekonomi ya, perekonomian syariah berarti kan tidak hanya Islamic banking and finance. Jadi ekonomi syariah is not only banking, ya, is not only tidak hanya bank syariah, tapi juga adalah apapun yang itu sangat concern, yang sangat halal relatif gitu ya, yang sangat dipengaruhi oleh value-value syariah gitu ya. Itu inti dari kuliah kita saat ini. Baik, ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri? Maaf Pak, saya boleh bertanya? Ya. Kan yang pas diskusi tadi itu dikatakan oleh Anissa kalau industri fashion tuh kalau yang halal berarti industri yang produksi muslim gitu kan, pakaian muslim. Kalau misalnya udah terlanjur punya usaha produksi baju yang enggak muslim gitu, itu berarti enggak halal gitu Pak maksudnya. Terus kalau misalnya kita kerja misalnya di Matahari, kan itu enggak semuanya baju muslim, itu berarti enggak boleh gitu Pak untuk kerja di situ. Wah, itu sangat debatable ya, tergantung kan. Misalnya ini saya tanya, kalau kita jualan celana dalam halal nggak? Ya nggak sampai ke sana ya. Ya kan bisa jadi celana dalam dipakai dengan celana yang lain kan, atau baju yang lain. Jadi nggak mesti menunjukkan bahwa kalau kita menjual kaos singlet, atau misalnya pakaian dalam pria atau wanita, belum tentu kan, atau bikini ya belum tentu kan. Ya, itu kan tergantung pemakaian, siapa yang memakainya dan bagaimana cara memakainya. Itu di luar konteks yang memproduksinya atau menjualnya. Jelas ya? Ya, jadi kan kalau jilbab itu kan nanti proses memakainya itu kan. Tapi kan kalau kita jualan karena kita jualan misalnya daleman gitu, masa nggak boleh? Sementara jelas ya, Nadia ya. Jadi bukan ke sananya, tapi kita itu boleh menjual kayak misalnya kalau begitu saya tanya menjual kaos oblong nggak boleh dong, karena nanti dipakai oleh siapa misalnya Ahwat pakai kaos, ya kan nggak mesti seperti itu juga kan ya. Baik Pak, terima kasih. Gak ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita
akhiri ya kuliah ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan nanti saya share ya bahannya. Mungkin sudah di-share juga di LMS tuh oleh Bu Tita ya. Kalau tidak ada, kita akhiri kuliah ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.